untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Engkau beri bagi kami ya Tuhan. Sementara kami melihat betapa banyaknya bencana di negara ini, kami dalam keadaan tentram, aman, damai, sejahtera. Itu sebabnya Engkau layak untuk kami tinggikan, Engkau layak untuk kami sembah dan puja. Terima kasih untuk segala-galanya. Oleh karena itu terimalah segala pujian kami ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami tanamkan dalam hati kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya kembali memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang akan bertanya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Siapa di antara saudara yang akan bertanya yang mungkin selama ini saudara membaca kitab suci mungkin kurang jelas atau ada sesuatu hal yang saudara perlu sampaikan? Ada yang mau bertanya, saudara-saudara? Kalau tidak ada, kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Seperti biasa, pada setiap hari Rabu, saya menyampaikan sedikit kata dalam bahasa Ibrani, supaya saudara bisa memahaminya. Kita akan mulai dari awal. Saya berharap saudara masih ingat apa yang saya sampaikan. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang diulang-ulang, itu akan membuat kita ingat. Lagu juga begitu. Kalau kita sering menyanyikan, pasti lama-kelamaan akan hafal. Nah baik, saudara-saudara, kita mulai dari kata Hawayu, apa kabar? Kalau kita berbicara di dalam bahasa Ibrani, apa kabar itu adalah maslomha. Atau kalau terhadap yang perempuan adalah maslomeh, ya, Hawayu. Saya rasa ini sudah kita sama-sama hafal. Kemudian kabarnya baik, itu jawabannya fine, thank you, itu berarti slomitov, toda. Ya, slomitov itu artinya kabar baik. Kemudian kalau kita menanyakan sesuatu, masimha, itu siapa nama Anda? Atau what's your name? Tetapi kalau dipertanyakan untuk perempuan, yaitu masmeh, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berkata dengan seseorang, berkata sangat senang berjumpa denganmu, atau it's pleasure to meet you. Naim me'ot, lehakhir otah, ya, itu untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki, naim me'ot, lehakhir otha. Ya, jadi itu pertanyaan atau ucapannya. Kemudian kalau kita mengucapkan kata-kata I love you atau aku cinta kamu, ya. Kalau laki-laki mengucapkan hal ini kepada perempuan, maka kata-katanya adalah ani ohev otah. Tetapi kalau perempuan yang berbicara kepada laki-laki, ani ohevet otha. Ya. Nah sekarang malam ini saya tambahi lagi satu kata,
yaitu excuse me. Excuse me ini biasanya kalau ada seseorang yang sedang berbincang-bincang atau orang yang sedang berbicara itu disela, ya, menyela pembicaraan, atau kita akan menyela sesuatu itu menggunakan kata seliha, ya, seliha atau excuse me. Nah, saudara bisa lihat teksnya, ya, seliha ini, ya, seperti ini tulisannya, saudara-saudara. Tetapi kata excuse me ini berbeda dengan kata sorry atau maaf, ya. Sama-sama artinya maaf. Tapi kalau excuse me itu maaf untuk menyela pembicaraan. Sementara sorry itu adalah ucapan permohonan maaf karena kita yang melakukan kesalahan. Nah, kalau kata maaf yang merupakan kesalahan kita, apabila seorang laki-laki itu berbicara kepada perempuan, maka dia akan berkata mitsta'er. Bukan mitsta'er, bukan, tapi mitsta'er, ya, kayak gitu. Ya, itu orang Ibrani menyebutnya begitu. Tetapi kalau perempuan meminta maaf kepada laki-laki, maka dia akan berkata mitsta'eret, bukan eret tapi eret, ya, mitsta'eret. Ya, itu tulisannya seperti itu, ya. Jadi malam ini kita mendapat dua kata, excuse me atau menyela pembicaraan itu dengan kata seliha. Tetapi kalau kita berkata sorry atau mohon maaf karena kita melakukan kesalahan, maka apabila laki-laki itu berbicara kepada perempuan, dia akan berkata mitsta'er. Tetapi kalau perempuan yang berbicara kepada laki-laki, dia akan berkata mitsta'eret. Ya. Oke, saya rasa kita sudah sampai di sini. Nanti untuk hari Rabu depan kita tambah lagi kata-kata. Jadi semakin lama semakin banyak, walaupun cuma 1-2 kata, tetapi kalau terus-terusan akan menumpuk dan semakin banyak, nanti setelah itu tinggal disusun kata-katanya. Ya, saudara-saudara, saya rasa ini sudah dicatat. Oke, sudah, kita sekarang lanjut. Malam ini kita akan masuk ke materi saya. Nah, apabila saudara bermain internet atau saudara main Facebook atau mungkin saudara surfing di internet, saudara akan menemukan banyak sekali artikel-artikel yang sepertinya sangat meyakinkan. Dan kebanyakan artikel-artikel ini adalah orang-orang yang menyoroti Yesua, yang dulu kita mengenal dengan kata Yesus. Ada seorang mantan pendeta, katanya, saudara-saudara, orang ini mantan pendeta katanya, ya, namanya itu si Mokoginta, ya. Nah, dia sekarang ini sedang gencar memberitakan bahwa Yesua itu bukan Tuhan. Bahkan dia sempat menulis buku yang diberi judul 101 bukti bahwa Yesua bukan Tuhan. Dan dia mengatakan yang ngomong itu kitab sucinya sendiri, katanya. Nah, kenapa saya perlu sampaikan hal ini? Sebab kalau kita
tidak memiliki pemahaman yang benar, siapapun manusianya, nggak peduli itu pendeta atau bukan, dia bisa goncang imannya dan meragukan keselamatan. Jadi kita harus ngerti betul, kalau di luar sana orang mengatakan bahwa Yesua bukan Tuhan, itu sebetulnya jawabnya gampang, saudara. Saya ingin menanamkan satu buah kata saja yang orang luar tidak bisa membuktikan. Kata-katanya begini, sekalipun dia mungkin sudah terocos kepada kita, ini loh fakta-fakta kitab suci ngomong Yesua bukan Tuhan dan macam-macam, saudara katakan, ada enggak manusia di atas muka bumi ini yang kematiannya saja dia sudah tahu? Mungkin orang akan jawab, oh ada, dukun sakti itu ngerti hari kematiannya. Oke, sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang mati bangkit lagi? Orang bilang ada. Kitab suci juga menulis anak muda di Nain mati bangkit lagi, Lazarus mati bangkit lagi. Terus kita lanjut, mati lagi enggak? Mati lagi enggak, saudara? Mati. Tapi Yesua mati, bangkit, dan tidak pernah mati. Itu sebabnya kita menyebut dia itu sebagai Tuhan. Betul nggak, saudara? Karena Tuhan kan tidak bisa mati. Kalau dia sampai disalib dan mati, itu yang mati cuma fisiknya saja. Kenapa? Karena peran Yesua mati itu adalah mengganti kita yang seharusnya kita jebur masuk neraka. Jadi kalau ada yang bisa membuktikan orang yang mampu menandingi seperti Yesua, saya mau belajar sama dia. Tapi faktanya tidak ada manusia tokoh di dunia manapun yang mati dan bangkit kembali. Nabi-nabi dia bisa cerita, oh itu surga, jare toh. Kita harus mengatakan jare toh. Tapi dia sendiri tidak pernah lihat surga. Tetapi Yesua bukan jare, tapi dia sendiri pemilik surga itu. Amin, saudara. Nah, kalau ada orang Indonesia yang berani menunjukkan jalan menuju ke Gedung Putih Amerika, orang belum tentu bisa sampai di Gedung Putih. Mungkin baru sampai di depannya sudah diusir. Tapi berbeda kalau Barack Obama yang ngasih petunjuk, kita pergi ke sana. Betul, saudara? Jadi tidak ada yang bisa menghambat. Nabi-nabi siapapun, dia bukan pemilik surga. Jadi kita harus tetap meyakini bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Ya. Kita juga melihat lagi, bahkan ada seseorang ya, yang kembali menyoroti, dan ini mengutip para ahli. Wow, ahli loh, saudara. Ahli ngibul kalau saya bilang ya. Para ahli meneliti fakta. Nah, di sini dikatakan seorang ketua ateis Amerika yang namanya Ellen Johnson itu mengklaim bahwa Yesua tidak pernah ada. Lah, ini sudah goblok lagi, saudara. Dunia saja mengakui keberadaan dia. Ya toh? Alam juga mengakui keberadaan dia saat disalib.
Kok malah dia berkata Yesua tidak pernah ada? Ini kan lebih goblok dari orang yang tidak sekolah. Ya. Bahkan kalau kita lihat kalender Gregorian saja dihitung dari sejak kematiannya Yesua. Kok dia bisa berkata Yesua tidak pernah ada? Tapi ya sudah, kita perlu memaklumi, tidak perlu kita menyerang balik, percuma, karena orang-orang yang model seperti itu tidak akan bisa berkata ya wis aku tak bertobat, tidak ada. Jadi lebih baik kita katakan oh maklum, karena dia tidak paham. Tapi kalau kita tidak mengerti juga, akhirnya apa? Kita bikin serangan balik dengan kata-kata yang sangat kasar. Bahkan dia katakan bahwa Yesua adalah seorang penipu. Wah, hebat sekali orang ini ya. Hebat gobloknya tapi. Nah, saudara yang terkasih, kenapa sampai begitu banyak orang bertengkar, bahkan pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, karena idolanya dihina. Ya, idolanya dihina. Saya tidak pernah menemukan satu ayat, atau mungkin saudara perlu saya mintain tolong carikan ayat yang mana ayat itu adalah perintah dari Yesua sendiri yang berkata ketika aku dihina tolong belani aku, bila perlu habisin orang itu. Tolong carikan ayatnya. Tidak pernah ada. Yesua tidak butuh pembelaan manusia. Amin. Tapi justru manusialah yang sering dibela oleh Yesua. Saya ambil contoh seperti Rabi Saul. Rabi Saul itu mati-matian dia menyerang Yesua. Bahkan menjadi satu kepuasan bagi dirinya kalau dia bisa melakukan pembunuhan bagi pengikut-pengikutnya Yesua. Apakah Yesua melakukan pembalas dendam? Ternyata tidak. Cuman menampakkan diri saja, saudara. Yesua menampakkan diri dan berkata, mengapa sih kok kamu menganiaya aku? Padahal yang dianiayakan pengikut-pengikutnya. Jadi ketahuilah, kalau saudara dihina kepercayaannya, itu tanda bahwa Yesua juga terhina. Kita serahkan saja sama mereka. Tidak perlu kita bikin kata-kata yang kasar. Saya bahkan sering mendengar dari beberapa orang yang main FB yang sering mengatakan bahwa orang bicara soal Yesua dan Yahsua saja sampai pisuh-pisuhan di FB. Ini sangat mengerikan, saudara. Kenapa sih kok harus pisuh-pisuhan? Ya kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan, ya sudah. Kenapa harus misuh-misuh menambahi dosa? Apalagi yang nonton orang banyak. Nah, kita harus mulai belajar lebih dewasa. Kita melihat buku-buku yang lain yang beredar, justru mereka sedang mempromosikan orang ini, saudara. Mungkin saudara bisa lihat dari sana, orang ini dipromosikan kalau orang ini katanya di kitab suci ada. Dan dia menjadi nabi yang terakhir. Padahal kitab suci kita mengatakan nabi yang terakhir siapa? Ya Yesua, wong dia yang bilang akulah Alfa dan Omega kok.
Akulah yang awal dan akhir. Kalau ada orang yang mengatakan, oh aku adalah seorang nabi, misalnya, ya. Atau ada orang yang gereja-gereja tertentu kan ada yang mengatakan ini adalah nabiah, misalnya, ya kita terima saja, ya. Tapi pikiran kita berkata barangkali yang disebut nabiah itu adalah roh nabi. Bisa kita terima. Tapi nabi terakhir tetap Yeshua. Setelah itu tidak ada. Dan keselamatan itu bukan dari bangsa selain Yahudi. Tidak. Sedangkan orang Yahudi pun itu harus ada pada suku tertentu. Tidak sembarang suku seperti suku Naftali atau suku Benyamin, apalagi suku Dan yang menghujat Bapak Yahweh, sukunya selalu di suku Yehuda. Ya, dari sukunya saja sudah orang luar nggak bisa, apalagi orang ini orang luar. Siapa kamu, ya saudara? Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa permasalahan kesalahpahaman atau misunderstanding tentang Yeshua itu terjadi sejak Yeshua sendiri ada di muka bumi ini. Ayo saya ajak Bapak Ibu membaca di dalam kitab Markus pasal 8 ayat yang ke-27 sampai ayat 28. Mari saya ajak untuk kita semua membaca dengan suara yang keras. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dan keluarlah Yeshua dan para muridnya menuju ke desa-desa di Kaisarea Filipi. Dan dalam perjalanan dia menanyai para muridnya seraya berkata kepada mereka, orang-orang mengatakan, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, dan yang lain Elia, tetapi yang lainnya salah seorang dari para nabi. Ayat 29, dan dia berkata kepada mereka, tetapi kamu mengatakan, siapakah aku ini? Dan seraya menjawab, Petrus berkata kepadanya, engkaulah Mesias. Pertanyaan tentang siapakah sebenarnya Yeshua itu sudah ada sejak Yeshua ada. Bayangkan saudara, Yeshua ada, dia bikin mujizat, dia membikin orang mati dan bangkit saja, masih banyak orang yang tidak paham bahwa Yeshua itu siapa. Bapak Yahweh juga begitu. Mose pernah berkata atau bertanya kepada Bapak Yahweh ketika dia mulai ditugaskan untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Mose pernah bertanya, Tuhan, kalau nanti bangsa Israel tanya, lalu kami menjawabnya bagaimana? Kamu itu siapa? Lalu Yahweh berkata, aku ada yang aku ada, dan akulah Yahweh. Di ayat berikutnya. Cuman sayang, ayat yang mengatakan akulah Yahweh disembunyikan oleh banyak pendeta. Sehingga yang disodorkan selalu berkata, tuh
Aku adalah aku. Itu kan dia tidak ngomong Yahweh. Kasihan sekali saudara. Orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti, itu sangat kasihan. Karena ketidaktahuannya, dia ketemu dengan orang yang paham betul, orang yang paham betul akan Bapa Yahweh dan Yesua, dia akan menyembah mati-matian. Dia akan menyanjung, dia akan meninggikan. Tetapi orang yang tidak paham, jengkel. Kenapa sih kok kamu sembah dia sebagai Tuhan? Bok, jangan. Marah, saudara. Karena dia tidak paham. Tapi dikasih pemahaman tidak mau. Nah kan repot toh kalau begitu saudara. Tadi Yesua bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, menurut kata orang nih, aku itu siapa ayo? Lalu si Kefa berkata, oh, orang mengatakan kamu itu Yohanan. Yang lain lagi berkata salah satu dari nabi. Ada juga yang mengatakan kamu adalah Elia yang datang lagi. Apakah Yesua lalu berdiam diri? Oh ya wes, ikuti kata mereka. Tidak. Yesua kejar Kefa dengan bertanya, kalau menurut kamu siapa aku? Dia butuh ketegasan. Dan Kefa mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Engkau adalah putra Yahweh yang turun ke dalam dunia ini sebagai penyelamat. Jelas. Jadi kita pun harus memiliki prinsip yang jelas tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau orang mengatakan Yesua itu bukan Tuhan, ya karena pertama dia belum paham, dan yang kedua dia belum mendapatkan anugerah, dan yang ketiga dia belum pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesua. Sama seperti Rabi Saul. Rabi Saul ketika dia menganiaya orang-orang Nasrani, dia begitu bangganya. Dia katakan bahwa orang-orang ini harus dibinasakan. Dia minta surat kuasa lagi dari kaisar. Saudara yang terkasih, pemahaman seseorang akan Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan. Sekali lagi, pemahaman yang salah akan Tuhan atau pemahaman tentang Tuhan akan memiliki dampak. Kalau engkau memiliki pemahaman yang kuat tentang Tuhan, kita ibarat seperti pohon yang akarnya kuat ke dalam tanah. Ada angin badai, kita tidak akan tercabut. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki pemahaman akar iman yang kuat, begitu ada angin, maka pohon itu akan tercabut. Kita akan mudah keluar. Setan itu berusaha untuk menyeret kita keluar dari pola keselamatan Bapa Yahweh. Saya ambil satu contoh. Ketika kita sudah yakin betul bahwa di gereja ini diberitakan nama Bapa yang benar, kita juga sudah mantap untuk setia beribadah. Apakah setan itu tinggal diam? Tidak. Dia coba untuk mengeluarkan kita dari tempat ini. Tetapi dia tidak berkata, jangan percaya tentang siapa itu Bapa Yahweh. Dia tidak bilang begitu. Tapi misinya sama.
keluar dari karya keselamatan Tuhan. Caranya, gampang, bikin saja kelas di dalam gereja. Beda pendapat, mutung keluar. Setan bilang, nah berhasil kan? Enggak harus kita menjelekkan Bapak Yahweh, mereka enggak akan bisa. Jadi enggak usah kita menjelekkan Bapak Yahweh. Kita bikin saja orang itu benturan, nanti kan keluar sendiri. Ngeri ya saudara? Apakah cuman sampai sebatas itu? Oh tidak. Setan akan bikin orang itu mengalami kesulitan dalam perekonomian. Sementara antek-anteknya akan datang memberi pertolongan. Orang akan keluar juga, saudara. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Setan akan bikin ulah lagi, yaitu orang yang beriman kuat kepada Bapak Yahweh punya pacar orang yang non iman kita, sehingga bikin orang-orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh, dia kalah dengan perasaannya sendiri, sehingga dia keluar. Misinya sama, dia keluar. Oleh karena itu saudara, kita mesti mewaspadai tentang pola-pola cara setan untuk mengeluarkan kita. Malam hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ketika Yesua ada di dunia ini pun masih banyak orang yang salah pengertian tentang Yesua itu siapa. Tadi dikatakan para nabi, ada yang mengatakan Yohanan, tapi semua masih berbau rohani. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada saudara. Mari kita buka di dalam kitab Yohanan pasal 20 ayat 15. Yohanan pasal 20 ayat 15. Mari kita baca lagi. Yesua ini dianggap siapa oleh mereka yang justru orang-orang dekat Yesua sendiri. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Yohanan 20:15, 1, 2, 3. Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun. Dia berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawanya, katakanlah kepadaku di mana engkau telah meletakkan dia, dan aku akan mengambil dia." Tragis banget saudara ya. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan sendiri, tetapi mereka mengira, perhatikan kata mereka mengira, artinya dia tidak paham. Mereka mengira Yesua itu siapa? Tukang kebun. Bahkan bukan cuma tukang kebun, tetapi kalau kita baca selanjutnya, maka Yesua itu juga dianggap pencuri mayat, saudara. Yesua dianggap pencuri mayat. Sungguh tragis sekali, saudara. Orang-orang dekat ternyata bisa tersamar. Nah, sekarang saya ingin saudara memiliki pemahaman yang kuat tentang Yesua. Saudara memiliki pemahaman yang kuat tentang Bapak Yahweh, sehingga tidak
misunderstanding atau salah pengertian. Yang kedua, kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 24. Kita membaca mulai ayat 15 sampai ayat 18. Mari kita baca lagi, saudara-saudara, dengan suara yang keras. Sudah siap? Saya tunggu, masih buka-buka kitab suci. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Dan terjadilah ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesua sendiri sambil mendekati, dia juga berjalan bersama mereka. Namun mata mereka terhalang ketika mereka tidak dapat mengenali dia seutuhnya. Dan dia berkata kepada mereka, perkataan-perkataan apa ini yang sedang kamu percakapkan seorang terhadap yang lain selagi berjalan, dan kamu menjadi muram? Dan sambil menjawab, seorang yang namanya Kleopas berkata kepadanya, apakah engkau satu-satunya yang hidup sebagai orang asing di Yerusalem, dan engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi atasnya pada hari-hari ini? Saudara, sampai di sini ya, sampai 18 dong ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada seorang murid yang bernama Kleopas. Mereka matanya terhalang sehingga menganggap Yesua itu siapa? Yesua dianggap orang asing. Padahal mereka berjalan bersama. Tragis sekali, saudara. Nah, ayo kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita mengenali Yesua yang sedang berjalan dengan kita? Atau kita sudah tidak paham? Atau kita tidak lagi menyadari bahwa Yesua sedang berjalan dalam perjalanan hidup bersama dengan kita? Betapa tragisnya kita, saudara. Kenapa saya katakan berapa banyak orang-orang di saat mengalami kesulitan ekonomi, dan ternyata ada orang lain yang memberi pertolongan yang bukan seiman, sehingga menganggap orang itulah yang menjadi penyelamat. Salah. Yang jadi penyelamat itu adalah tetap Yesua, cuman dia pakai orang lain untuk tolong kita. Saudara paham sampai di sini? Jadi jangan sampai kita dengan mudahnya berkata, tuh lihat orang gereja brengsek semua, saya kesulitan juga tidak ada yang tolong. Orang lain yang tidak seiman, yang tidak pernah bicara kasih, mereka bantu saya. Oh, kita keliru. Yang bantu bukan orang itu, yang bantu itu tetap Tuhan, cuman dia pakai orang itu. Paham, saudara? Lawang Tuhan saja bisa nolongin Elia melalui burung gagak kok. Bahkan Tuhan bisa memakai Mose, memberi pertolongan kepada Mose melalui gunung batu. Masa Tuhan tidak bisa memakai orang luar sana? Ayolah kita sadari bahwa selama saudara hidup di dunia ini, sejak saudara membuat sebuah pengakuan dan saudara dibaptis, Yesua berjalan bersama dengan saudara. Perjalanan hidup saudara tidak sendiri.
Ya, kalau saudara menyadari bahwa perjalanan hidup saudara bersama Tuhan, hidup itu nyaman kok saudara. Hidup itu tidak perlu kita bersungut-sungut. Ngapain kita bersungut? Ada Tuhan kok di samping kita. Makanya pada minggu yang lalu saya katakan, ketika kita berkata, Tuhan berilah aku hati yang memiliki kasih, saudara akan ditemukan kepada orang-orang yang menyebalkan. Nah, di situ saudara nanti akan muncul, oh ternyata saya kelebihan kasih, saya bisa menolong orang-orang yang menyebalkan. Saudara paham nggak itu? Ya. Ketika saudara berkata, Tuhan berilah aku kekuatan, sekali waktu saudara akan berhadapan dengan sesuatu yang bikin saudara jadi lemah. Karena di situ nanti kekuatan Tuhan akan nampak nyata dalam hidup saudara. Ketika kita berkata, Tuhan berilah aku kemampuan, maka Tuhan izinkan engkau masuk dalam tantangan yang besar untuk engkau melihat bahwa Tuhan betul-betul sudah memberi kemampuan kepada saudara. Paham? Ya. Jadi dengan kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita tidak sendiri, kita tidak akan salah pengertian tentang siapa itu Tuhan. Jadi saya ingin agar saudara betul-betul paham, mantap betul, bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang begitu kita percaya Tuhan suruh kita jalan sendiri, tidak. Begitu kita buat satu pengakuan, Engkau adalah Tuhanku, di situ kita sudah ada pada koridor jalurnya Tuhan. Percayalah, disantet seperti apapun tidak akan bisa tembus selama saudara ada dalam jalur koridornya Tuhan. Ya, jadi perjalanan hidup kita itu tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang kita akan lihat yang lain. Ini kok mati? Coba diklik. Kenapa hang ya? Oke, diulang dari awal ya. Kita lihat sekarang yang berikutnya saudara. Tadi yang pertama, Yesua dianggap sebagai tukang taman. Yang kedua, Yesua dianggap sebagai orang asing, padahal berjalan bersama. Dan yang ketiga, kita baca Markus 6 ayat yang ketiga. Markus 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita baca 1, 2, 3. Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria dan saudara Yakobus dan Yoses dan Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini bersama kita? Dan mereka tersandung oleh dia. Dan Yesua berkata kepada mereka, seorang nabi bukannya tiada berkehormatan, kecuali di tempat asalnya, dan di antara sanak saudaranya, dan dalam keluarganya. Dan dia tidak dapat melakukan mujizat apapun di sana, kecuali kepada beberapa orang sakit dia menyembuhkan dengan menumpangkan tangan. Nah saudara yang terkasih,
Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang tinggal di daerah Nazaret bahkan tidak memahami siapa itu Yesua. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya, ya, ternyata mereka itu cuma tersinggung, ya, tersinggung oleh ucapan Yesua. Lalu dia tidak lagi melihat Yesua itu sebagai Tuhan, tetapi dianggap Yesua itu hanya teman mereka saja. Lalu dia berkata, loh, bukankah dia itu tukang kayu? Sampai-sampai kalau saya perhatikan, Kefa terpengaruh loh saudara. Buktinya apa? Ketika Yesua mengajak murid-muridnya itu bertolak ke seberang, lalu Yesua masuk di dalam perahu, ternyata Yesua tertidur di buritan. Padahal seharusnya ketika Yesua masuk ke dalam perahu, Yesua yang mengajak, dia yang bertanggung jawab. Saya yakin, saya membayangkan ketika Yesua pegang kemudi, Kefa pasti berpikir, ini tukang kayu mana pinter mengendalikan kapal. Kalau dia bicara gergaji, palu paku, itu oke. Tapi kalau masalah perahu, masalah danau, masalah cuaca, oh saya jagonya, saya pakarnya, saya expert di sini. Lalu saya bayangkan Yesua posisinya mulai digeser pelan-pelan, digeser pelan-pelan. Jadi Kefa yang pegang jurumudi. Dan tidak heran kalau Yesua digeser, nggak dipakai, ya sudah tidur saja. Ngapain? Ya, dia tertidur. Begitu ada angin badai, perahunya diombang-ambingkan angin, baru mereka ketakutan. Tapi saya cukup heran juga loh saudara. Lawang perahu yang diombang-ambingkan angin, murid-murid ketakutan. Kata murid ketakutan saja itu sudah menggambarkan bahwa angin badai itu tidak biasa. Karena kalau biasa, oh Kefa jagonya saudara. Tapi kalau sampai Kefa itu ketakutan, itu tanda bahwa itu sudah di luar logika dari Kefa sendiri. Jadi dengan kata lain, aku sebagai nelayan, hands up, aku nggak mampu. Tapi ternyata si tukang kayu ini, dia yang turun tangan. Cuman berdiri dan berkata, angin badai, diam, tenanglah. Diam saudara. Murid-murid terbengong-bengong, cuman ngomong tok loh, angin bisa diam. Nah, dari posisi ini, ayo kita lihat, apakah kita juga menggeser posisi Yesua di dalam seluruh hidup kita. Perahu-perahu kehidupan kita, kitalah yang pegang kendali, bukan Yesua. Tidak heran karena posisi Yesua digeser, dia tidak aktif, dia tidur di belakang. Saya sering kali mendengar ada orang mengalami kesulitan dalam usaha, bukan cuma di kota Magelang tapi di banyak kota. Sering saya dapat SMS, saya berkata saya mengalami kesulitan yang hebat dalam menjalankan bisnis ini, ancur-ancuran.
Lalu saya bertanya, kamu waktu bikin usaha itu kamu tanya Tuhan nggak, berdoa nggak sama Tuhan? Tidak. Lah kamu bikin usaha, bikin sendiri, share sama Tuhan saja tidak. Sekarang begitu kondisi goncang, Tuhan yang disalahkan. Tuhan berkata, aku tidak tahu menau. Kamu bikin usaha apa aku nggak pernah dikasih tahu. Sekarang giliran mengalami angin badai, aku yang disalahkan. Lah apa bedanya dengan Kefa dan murid-murid yang lain? Engkau tidak peduli, kita binasa, bangun. Bayangkan saudara, Yesua dihardik lagi. Kok iso ya, kalau saya terjemahkan ke bahasa sekarang mungkin si Kefa bilang, kok iso ya kowe ngorok kaya ngono. Lihat ini angin badai mau bikin perahu kita tenggelam. Kok iso kowe ngorok ngono? Dimarahi Yesua, saudara. Itu sikap manusia kan gitu toh. Makanya dari caption ini saya mengajak saudara mau buka usaha apapun, tanya Tuhan dulu. Atau berdoa dulu. Jangan ambil langkah yang salah. Amen. Ya. Jangan nanti di belakang hari Tuhan yang disalahkan. Berdoa dulu, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kalau aku buka usaha ini kira-kira boleh atau tidak? Kalau Tuhan tidak boleh, biasanya akan ada tarikan-tarikan. Saya menggunakan istilah ini, tarikan-tarikan yang membuat usaha kita kayak tidak dibawa ke sana. Karena Tuhan sudah tahu di depanmu ada bahaya. Tapi biasanya kalau hati kita sudah mantap, nggak peduli ada tarikan, disangkanya apa? Wah, ini setan yang narik-narik usaha saya. Padahal sejak kita berdoa, kita percaya. Kan doa kan kita ngomong amin toh, berarti kita percaya. Kepercayaan kita bahwa kalau itu tidak berkenan, kita akan ditarik oleh tarikan-tarikan Tuhan yang membuat kita tidak mengarah ke sana. Tapi kita menyangkanya, oh itu setan yang narik-narik. Kita lawan terus karena aku sudah berdoa. Belum tentu. Bisa saja itu Tuhan yang menarik kita supaya kita tidak terus dilanjut. Nah, disinilah pentingnya pemahaman kita tentang Tuhan. Jangan seperti mereka yang mengatakan ini kan tukang kayu hanya karena tersinggung kata-kata. Bukankah ibunya kita kenal, saudara-saudaranya ada pada kita. Ini kan tukang kayu, sok rohani lagi. Bayangkan saudara. Sehingga dengan pola yang seperti itu tadi ayat mengatakan bahwa mereka tidak mendapat mujizat. Kita lihat yang lain. Hang lagi. Kita lihat yang lain. Tadi ketiga ya. Sekarang yang keempat. Kita baca Yohanan 10 ayat 19 sampai ayat 20. Yohanan 10 ayat 19 sampai ayat 20. Iya, oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Oleh karena itu terjadilah lagi perpecahan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan-perkataan ini, dan banyak dari antara mereka berkata, dia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Oh, sekarang parah lagi saudara. Hanya karena ucapan Yesua terjadi perpecahan, sehingga orang-orang itu mengatakan, ini perpecahan itu kan datangnya dari setan.
berarti dia ini setan. Ya, dikatakan tadi ya, ayat yang ke-20, dia kerasukan setan dan gila. Bayangkan Yesua dianggap kerasukan setan dan gila. Jadi tidak heran kalau sampai sekarang hanya karena nama Bapak Yahweh dan Yesua banyak gereja yang pecah. Lalu menganggap tuh kan bikin perpecahan itu dari setan. Nggak heran, oh Yesua saja dibegitukan kok. Hanya karena perpecahan, saudara. Perpecahan itu kan artinya adanya perbedaan pendapat. Betapa tragisnya kalau orang tidak bisa menangkap kebenaran firman, sehingga menganggap bahwa hanya karena terjadi perpecahan, lalu dianggap itu kerasukan setan dan gila. Mengerikan sekali. Bahkan ada seorang yang mengaku dirinya pendeta. Bahkan ini ketua sinode lagi. Mengatakan bahwa kelompok pengagung Yahweh adalah kelompok orang yang kurang cerdas dan bikin perpecahan. Emangnya sebelum nama Yahweh tidak ada perpecahan? Sebelumnya dari dulu-dulu perpecahan itu sudah ada. Tapi orang ini dengan mudahnya menuduh. Saya berpikir apa bedanya dengan orang-orang yang menganggap Yesua kerasukan dan gila. Saudara, pandangan Yesua itu gila. Itu pernah saya alami ketika saya ada dalam satu penyelidikan. Pada saat itu saya membaca di dalam kitab Yohanan 14 ayat yang ke-6 yang berkata, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saya pada waktu itu mengkategorikan Yesua itu 3. Yang pertama, dia orang sombong. Yang kedua, dia orang gila. Yang ketiga, dia benar-benar Tuhan. Ketiga unsur ini saya uji, saudara. Yang pertama, orang bisa saja ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, seorang tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Orang sombong, bisa nggak? Bisa saja. Tetapi kalau dia orang sombong, saya belum pernah melihat ada orang sombong yang bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Saya belum pernah melihat ada orang sombong yang mau mencuci kaki muridnya. Orang sombong mana mau? Jadi kategori Yesua orang sombong gagal. Lalu Yesua orang gila. Orang gila bisa saja berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi dalam penyelidikan saya menemukan tidak pernah ada orang gila yang punya pengikut orang-orang pinter. Tetapi faktanya Yesua pengikutnya orang-orang hebat. Bahkan ketika dia masih hidup di dunia ini sebagai manusia, ada seorang kepala rumah ibadah orang Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia sampai bertanya, berguru kepada Yesua. Kalau dia orang gila, tidak mungkin Nikodemus bertanya kepadanya. Belum lagi setelah Yesua mati, pengikut-pengikutnya justru orang-orang hebat seperti
Paulus. Paulus ini adalah orang pinter, murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel dari kelompok Hilelit. Makanya disebut dia adalah orang yang radikal. Kelompok Hilelit ini kelompok radikal. Dan kita juga melihat bahwa pengikut-pengikutnya Yesua, kalau saya bicara tentang Paulus, itu orang hebat karena dia adalah anggota dari majelis besar Sanhedrin. Itu majelis yang terhormat pada waktu itu. Berarti kategori Yesua orang gila juga gagal. Kalau begitu, Yesua itu adalah benar-benar Tuhan, saudara. Karena dia mati, dia bangkit kembali. Bukan saja dia mati bangkit kembali, tetapi dia menunjukkan dahsyatnya mujizat-mujizat. Dan sampai hari ini saya yakinkan kepada saudara bahwa kasihnya Yesua, waktu dia mengasihi orang yang mati dan bangkit, itu kasihnya tidak pernah berubah dalam mengasihi saudara dan saya. Kasihnya tetap sama. Jadi kita perlu bersyukur. Sekarang kita lihat yang lain. Di dalam kitab Mattiyahu atau Mattiyahu pasal 14 ayat yang ke-26. Kita baca lagi. Mattiyahu pasal 14 ayat 26. Kita baca 1, 2, 3. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi gelisah sambil berkata, itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Yesua dianggap hantu, saudara. Aduh, ini tragis banget, saudara. Yesua disalahartikan. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini banyak orang yang tidak mampu menelaah siapa itu Yesua. Jangan heran kalau sampai hari ini banyak orang yang tidak paham siapa itu Yesua. Bahkan Yesua dihujat habis-habisan. Kalau saudara melihat di internet, ada penghujat Yesua yang jorok luar biasa. Mengerikan sekali. Dan gambarnya tidak layak untuk ditonton, saudara. Menjijikkan sekali. Itu tanda bahwa dari zaman dulu sampai sekarang banyak orang yang tidak paham. Lanjutnya, hang lagi. Kita lihat sekarang. Hal yang pertama adalah kita perlu bersyukur karena kita mendapatkan anugerah keselamatan. Amin. Ya. Yang pertama, kita mendapat anugerah. Kita perlu bersyukur senantiasa karena kita bisa mengerti siapa itu Yesua. Ya, saya berharap saudara tetap bersyukur karena saudara mengenal siapa itu Yesua. Yang kedua, saya percepat supaya tidak hang-hang lagi. Apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan Yesua dalam hidup sehari-hari? Banyak orang yang tidak memahami gereja ini sehingga mengatakan gereja Alfa Omega itu sesat. Saya nggak perlu pusing, saudara. Saya pun tidak perlu marah-marah.
Bahkan dulu ada pendeta yang mengatakan bahwa Pak Lukas itu masih punya ilmu magic, jangan dilihat matanya. Terserah, saya nggak pusing ya. Karena siapa yang lihat mata Pak Lukas pasti akan katut ibadah di Alfa Omega katanya. Jadi kalau lihat saya nggak boleh lihat mata, bahaya saudara ya. Oh ada loh yang ngomong tuh pendeta loh saudara, cuman saya nggak perlu sebut namanya ya. Ngeri kan ya. Maklum mereka nggak paham. Pernah ada tamu yang datang ya dari kota lain, saya nggak sebut namanya, ikut ibadah bersama dengan kita, cukup banyak rombongan datang. Mungkin saudara sudah tahu, banyak orang yang datang. Begitu selesai ibadah pagi, saya ajak makan di pastori. Apa pendapat mereka? Ada satu orang yang berbicara begini, terang-terangan loh di depan saya. Dia katakan, wah saya itu lihat VCD-nya Pak Lukas, lihat websitenya, saya kagum, hebat pengajarannya, tapi sayang Pak Lukas benar-benar masih punya magic katanya. Loh saya tanya, loh kok Bapak bisa bilang saya punya magic, bagaimana? Lah itu waktu Pak Lukas main sulap, Pak Lukas tangannya dipanasin, orangnya kesetrum panasnya. Itu kan pakai magic. Saya bilang enggak, itu tuh permainan, trik ya. Tapi mohon maaf, saya tidak akan ceritakan. Nah kalau ceritakan ya paling saudara akan berkata, oh mengkoyo ngono, ya namanya sulap kok ya. Saya juga kadang-kala rindu, kangen, sekali-kali aku mau bikin sulap lagi ya, biar rame saudara. Kan sudah lama saya nggak main sulap ya. Sampai waktu yang lalu sempat saya pikir alat sulapnya tak jual saja. Cuman setelah itu saya renung-renungkan, sekali-kali perlu juga ya main sulap ya. Bayangkan permainan sulap saya saja sampai dianggap punya magic. Tapi hati saya senang juga saudara. Kenapa? Artinya sulap saya berhasil ya. Nah di sini kita melihat bahwa kita itu harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini, amin ya. Yang ketiga, jika Yesua disalah mengerti, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita yang disalah mengerti oleh orang lain? Yesua tidak balas loh saudara. Yesua tidak melakukan pembalasan yang mengerikan pada orang yang menyalahartikan siapa dia. Kadangkala kalau kita disalahartikan orang, wah marah kita itu sebulan nggak selesai. Ya jadi di sini kita melihat bahwa disalah mengerti itu memang tidak enak, nggak nyaman. Apalagi kalau yang menyalah ngerti itu orang yang dekat dengan kita. Apakah itu sahabat, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, wah nggak nyaman banget. Ya. Tapi mari kita belajar kepada Yesua. Dia banyak disalah mengerti, dihujat. Tetapi fakta membuktikan bahwa orang-orang yang menghujat, begitu dia ngerti, dibuka mata rohnya, cintanya kepada Tuhan Yesua semakin dalam. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengar dan belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari, kami pahami. Betapa Engkau sering disalah mengerti oleh banyak orang. Sampai hari ini masih banyak orang yang menghujat
karena dia tidak tahu siapa Engkau sebenarnya. Karena kami mensyukuri sebab kami mengerti siapa sebenarnya Engkau. Dan sampai kapanpun biar ucapan kami akan tetap tegar, kami akan tetap setia kepadamu sampai titik nafas penghabisan. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mendengar pengumuman